Baik, kali ini kita akan belajar tentang instrumen penelitian ya. Jadi kalau kita bahas instrumen ya, instrumen penelitian itu apa sih pengertiannya? Ya, kita berangkat kalau kita ngomong instrumen ya. Instrumen yaitu suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis ya, sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel penelitian ya, yang mana di sini variabel penelitian adalah suatu objek yang akan diukur oleh peneliti. Sedangkan instrumen penelitian ya adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya ya, yang dalam arti di sini mempermudah pengambilan data ya, yang intinya mempermudah peneliti dalam mengambil data. Yaitu kalau kita bahas tentang instrumen penelitian ini. Bagaimana sih ciri dari instrumen tersebut ya? Yang pertama valid ya, reliable ya. Jadi valid dan reliable itu valid teruji, validitasnya tidak ini ya, dikatakan valid ya, reliable itu bisa digunakan. Sensitif ini yang di arti sensitif ini mengena terhadap objek yang akan diukur ya. Jadi objektivitasnya tinggi juga dan juga visibilitasnya yang baik ya. Ini merupakan ciri dari instrumen. Kita kembali ke kerangka ini ya. Jadi kerangka dalam mekanisme penelitian di sini ya. Jadi kita sekarang masuk ke alat ukur di sini ya, alat ukur dan pengumpulan data ya. Yang mana di sini sudah step ini ya, step yang termasuk step urgent dalam suatu pengambilan penelitian, proses penelitian, yaitu bagaimana kita mengukur data dan juga bagaimana kita mengambil data dan bagaimana kita menganalisis nantinya. Karena kalau misalnya kita menganalisisnya tidak sesuai, nanti bisa-bisa penelitiannya itu nanti ini ya, bisa tidak sesuai dengan tujuan dari yang akan diambil oleh peneliti. Nah, itulah kenapa pentingnya bagaimana kita mengambil ini ya, alat pengumpul data di sini ya. Di sini kalau kita ketahui ya, bagaimana tahap perencanaan proses dalam penelitian, yaitu pemilihan populasi, ya, tatanan atau area. Yaitu kalau kita membahas bab 4 di sini ya, kita harus paham populasi yang akan kita ambil dan bagaimana kita bisa memilih sampel atau respondennya seperti apa. Sehingga nanti kita bisa menyusun ini ya terkait hubungan ya. Bagaimana kita juga bisa mempertimbangkan faktor biaya dan juga waktu, ini penting ya. Karena kalau misalnya kita sekolah ya, terkait tugas akhir penelitian ya, yang seperti teman-teman akan lakukan nantinya itu berbatas waktu ya. Dan juga harus memahami terkait bagaimana pemilihan cara pengukurannya. Nah, itu juga penting dalam ini ya, bagaimana kita ingin ini ya melakukan proses suatu penelitian nanti. Ini kalau kita bahas tentang research instrument ya, atau instrumen dalam penelitian, yang mana dalam peneliti dan kepada si responden ya, atau sampelnya di sini memerlukan suatu alat ya, tools di sini ya. Alat ini digunakan untuk apa? Alat ini digunakan untuk mengumpulkan data ya, mengumpulkan data untuk pembuktian dalam suatu penelitian ya. Kalau kita ngomong data, seperti apa datanya ya, bisa secara kualitatif ataupun kuantitatif. Nanti akan kita bahas ya terkait bagaimana sih cara mengumpulkan data di sini ya. Bagaimana kita memproses ya, mengkoleksi data di sini ya. Yang jelas yang pertama ya, ini yang mungkin sering ini ya, sering tidak sesuai di sini ya. Yang pertama yang jelasnya kalau kita akan mengumpulkan suatu data, kita bisa membuat alat ukurnya atau ya bisa menggunakan alat ukur yang sudah ada, yang sudah baku. Nah ini ya, jadi bisa membuat atau menggunakan. Nah, jadi tidak usah khawatir kalau misalnya kita mengukur, kita tidak menemukan alat ukur, kita bisa mengkonstruk, membuat ya. Walaupun memang ada step yang lebih lama sedikit ya. Setelah itu kita merencanakan bagaimana kita mengkolek suatu data atau mengumpulkan suatu data nanti.
Setelah kita mengumpulkan data, kita harus mempunyai rencana bagaimana mengorganize suatu data tersebut ya. Setelah diorganize, sudah dikumpulkan ya, ditata gitu ya. Bagaimana kita setelah itu bisa menganalisis ya. Ya, analisis nanti bisa kuanti dan kuali. Nanti kalau kuanti ya bisa pendekatan apa bivariat, apa multivariat dan sebagainya nanti ya. Dan yang terakhir nanti mengevaluasi ya. Jadi hasil ininya datanya itu seperti apa, apakah sudah sesuai atau enggak ya, itu ya. Nah, tadi kan sempat saya singgung bagaimana sih pengumpulan terkait kuantitatif dan kualitatif. Dua metode ini memiliki plus minus di masing-masing ini ya, metodenya ya. Yang mana yang dari kedua ini benar-benar bagus ya. Jujur kalau saya sendiri memang kalau dalam melakukan penelitian lebih nyaman kuantitatif. Ya, karena ada beberapa reasonnya nanti di sini ya. Kalau disuruh membaca, saya lebih tertarik membaca penelitian yang kualitatif. Ya, yaitu kalau dari sudut persepsi saya. Kita lihat kalau di sini perbedaan seperti apa sih antara kuanti dan kuali di sini ya. Kalau kuantitatif di sini ya bisa mengoleksi suatu ini ya data dari form di sini ya. Dan juga dari bisa diprosentasekan dari formnya tersebut, dari kuesioner tersebut ya. Kalau kualitatif ya di sini ya kita mengoleksi suatu datanya itu dikumpulkan bisa dari kata-katanya juga, dari konseptualnya, dari temanya dan juga dari kategori. Dia ada subtema dan juga nanti ada kategorinya nanti. Itu ya kalau kuali ya. Kalau kuanti, kalau pertanyaannya adalah close end question ya, yang mana nanti jawabannya ya tidak, setuju, tidak setuju, seperti itu kalau kuanti. Kalau kuali open end question ya, open end question tuh mengekspor, menjelaskan nanti reasonnya ya. Yang mana nanti kalau dijelaskan, kalau misalnya kuanti itu ada pertanyaan seperti siapa, apa, kapan, dan di mana. Yang jelas kan istilahnya jawabannya siapa, dia, kapan, sekarang, ya, di mana, di sana, lah kayak itu ya, jelas sudah ya jawabannya ya. Kalau yang kuali, ya di sini pertanyaannya seperti bagaimana dan mengapa, ya sehingga itu butuh penjelasan nanti. Mana tujuannya kalau kuanti ini bisa ini ya, bisa menjelaskan suatu alasan dan suatu efeknya, nanti efek dari penelitian seperti apa. Kalau kuali itu bagaimana bisa membuktikan suatu ini ya, suatu konsep nanti yang mana itu memerlukan data secara in-depth atau secara mendalam. Ya, kalau kuanti itu can represent a population, dalam arti di sini bisa mengambil responden yang cukup banyak dalam suatu populasi di sini ya. Kalau kuali itu provide data in a respondent on words, dalam arti di sini bisa mengoleksi ini ya data dari responden yang mana respondennya itu tidak perlu banyak tapi dia yang berkompatibel di sana ya, atau yang sudah memiliki pengalaman lebih ya. Kuanti juga bisa tidak bisa ini ya mengoleksi apa, mengumpulkan suatu ide yang baru ya, karena kalau kuanti itu lebih cenderung mengembangkan, kalau kuali bisa mengeksplor ide yang baru ya. Karena kenapa ya, ini ya sifat dari manusia juga yang unik ya, sehingga dulu sekarang itu pun berbeda-beda nanti ya. Itu kalau kita melihat perbedaan dari kuanti dan kuali di sini ya. Kita bahas selanjutnya itu terkait data source ya, atau bagaimana kita mengumpulkan data yang mana itu dibagi menjadi dua, ada primary dan secondary. Kalau primary ini terkait original data, yang mana jika data yang ada tidak cocok dengan research question ya, maka nanti perlu mengumpulkan data baru ya. Jadi itu terkait original data. Ada yang existing data. Jadi yang mana di sini ada data yang udah bisa dianalisis ya, dan data di sini bisa dikumpulkan untuk membuat data set sebelum dianalisis ya, itu dikatakan secondary data
ya. Jadi yang mana itu bisa langsung dianalisis nanti ya. Di sini kita bahas tentang data collection choice ya, yang mana di sini kita harus tahu ya apa yang bisa kamu lakukan atau bisa kamu tanyakan ya pada ini ya, istilahnya research question itu harus peneliti bisa ini bisa menjawab di sini ya. Intinya apakah data yang sudah kita kumpulkan di sini bisa menjawab pertanyaan atau pernyataan dari penelitian saya, yang mana itu kita kembalikan ke tujuan di situ ya. Untuk menjawab ini ya, jadi kamu harus bisa mengetahui terkait pertanyaan penelitianmu harus sesuai, yang mana nanti data alat ukurnya harus sesuai juga ya. Jadi kalian juga bisa memutuskan ya apa data dan variabel mana yang butuh untuk diukur untuk menjawab dari pertanyaan atau pernyataan penelitian yang sudah kalian buat di sini ya. Jika data masuk ke dalam secondary form ya, maka data itu bisa digunakan ya langsung di sini ya. Tapi jika tidak ya, seperti tadi yang sempat saya singgung, kalau misalnya itu dari data primary ya, berarti kamu harus menentukan metode apa yang untuk mengambil suatu data selanjutnya nanti ya. Intinya pilih instrumen untuk mengambil data yang sesuai, yang mana itu yang sesuai dengan pertanyaan dari penelitian yang akan teman-teman ambil nanti. Nah, ini kalau kita lihat dimensi dari data collection ya, ya ada structure ya, ada quantifiability ya, ada obstructiveness dan ada objectivity di sini. Yang mana kalau structure di sini ya, intinya ada cara sebanding dan telah ditentukan dan tidak menutup kemungkinan untuk pengungkapan informasi secara naturalistik ya. Ini terkait struktur biasanya lebih ke keahlian nanti ya untuk mengungkap suatu informasi ya natural ya. Kalau quantifiability ya, ini seringnya ke riset kuantitatif ya, untuk analisis statistik ya harus bisa diukur ya, seperti uh, sedang, rendah, tinggi ya, itu ada skala ukurnya ya. Obstructiveness ya, effort atau kemenonjolan bukti dalam pengumpulan data bisa dipertimbangkan nanti di sini ya. Terus ada objectivity ya, yaitu riset kuantitatif juga di sini ya, diupayakan seobjektif mungkin. Seobjektif mungkin ya, dalam arti tidak ada unsur individualitis dalam mengambil suatu data ya. Untuk riset kualitatif, subjektivitas peneliti dianggap sangat berharga. Karena kenapa? Ya, kalau kualitatif di sini peneliti dikatakan sebagai instrumen. Ya, jadi itulah kenapa sangat penting terkait subjektivitas di sini. Ini beberapa major types of data collection methods. Di sini ya, ada self-report, laporan ya, ada biopsychologic measure ya, dan juga ada observation ya. Yang mana di sini ada 3 jenis data collection ya. Laporan secara mandiri, ada biopsikologik ya, measure ya, kumpulan yang ini sifatnya biofisiologik ya, dan ada juga observasi di sini. Kita bahas yang pertama yaitu self report di sini ya. Jadi dikatakan self report yaitu partisipan atau responden di sini respon pertanyaan ya dari peneliti ya, bisa saat di interview di sini ya. Jadi di sini seringnya adalah penelitian dari kualitatif ya. Jadi bisa tipe-tipenya seperti menceritakan kehidupan apa yang udah pernah dijalani ya, bagaimana suatu diary ya, bisa ada critical incident interview juga bisa focus group discussion dan sebagainya. Ini terkait tipe dari report sini ya. Interview di sini atau bagaimana kita menemui suatu personal ya, dan itu harus tatap muka, face to face ya. Di sini dalam situasi tertentu di sini ya, partisipan di sini bisa ini ya menyatakan atau menanyakan di sini terkait suatu pernyataan fenomena
Ya, jadi bisa menceritakan terkait fenomena apa yang sudah dialami. Ya, ini kualitatif research interview di sini bisa didesain ya atau disusun ya, disusun menjadi suatu pernyataan yang suatu naratif dijelaskan ya, ditulis ya, yang mana itu untuk menyusun keilmuan dan untuk menyusun pemahaman terkait fenomena yang sudah dilakukan atau yang sudah dalam proses diinvestigasi di sini ya, yang mana itu dikumpulkan dalam suatu research study ya, yang mana nanti bisa diproses terkait penelitian kuali ya. Itu kenapa ada itu metodenya ya, ada step-stepnya nanti ya. Penelitian kualitatif di sini, interview di sini ya, untuk mengumpulkan data yang luas, yang kaya di sini ya, untuk juga bisa menjelaskan suatu penelitian atau suatu pengalaman ya yang dialami oleh partisipan ya di sini ya. Kemana jenis interview di sini ada dibagi menjadi 3 yang dikatakan wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Kita jelaskan terkait wawancara terstruktur di sini ya, yang mana ada berapa jenis ya, ada pertanyaan atau pernyataan close in ya, yang mana di sini seperti ya tidak, walaupun di sini jarang dilakukan ya. Jadi responden menyatakan nanti pertanyaan yang sudah terstruktur, tinggal direspon nanti. Jika pertanyaan itu bersifat open end question di sini ya, yang mana nanti bisa menjelaskan, walaupun ini sifatnya yang ini ya, yang pendek di sini ya. Misal apa olahraga kesukaan Anda, seperti renang ya, nanti bisa diteruskan kenapa renang, nah, nanti kan dijelaskan apakah itu penting, nah itu nanti bisa dijelaskan ya. Kadang-kadang juga ini dikatakan menjadi kuantitatif interview, bisa dikatakan questionnaires ya, itu yang tadi ya, open end question yang seringnya itu bisa dikatakan data kuantitatif ya. Untuk wawancara tidak struktur ini sering digunakan dari penelitian kualitatif, yang mana di sini ini ya terkait pernyataan yang open end question, yang mana itu menjelaskan ya, seperti ceritakan bagaimana pengalaman Anda, mengapa Anda seperti ini, nah itu ya. Jadi menceritakan pengalaman sebanyak-banyaknya, yang mana si peneliti ini harus menyiapkan terkait ini ya, rekaman, recording ya. Karena kenapa? Kita nggak mungkin hanya mencatat ya. Selain merekam, kita memiliki field note sendiri ya, catatan lapang untuk menggarisbawahi terkait apa yang sudah dinyatakan oleh partisipan. Selanjutnya ada wawancara semi terstruktur ya, yaitu kombinasi wawancara terstruktur dan tidak terstruktur di sini ya. Bisa open end dan close end question, yang mana di sini bisa digunakan untuk mengeksplor opini ya, persepsi dan sikap dari topik-topik yang akan diukur ya, itu terkait wawancara semi terstruktur. Kita bahas terkait kuesioner ya, atau alat ukur ya yang sering digunakan ya, karena rata-rata mayoritas memang kalau di fakultas keperawatan di sini seringnya menggunakan penelitian kuantitatif ya, yang seringnya menggunakan kuesioner ya. Nah, di sini kuesioner ini ya langsung close end question ya, mana ya tidak, baik tidak ya, itu ya. Saya menggunakan kertas dan pen untuk mengisi ya, bisa tentang, silang ya, atau komputer ya. Di masa pandemi seperti ini seringnya menggunakan seperti Google Form misalnya, itu bisa ya. Bisa ditemui face to face atau telepon, bisa email ya, sekarang bisa melalui seperti WhatsApp dan sebagainya ya. Karena ini merupakan simple item ya, bisa pilih ya. Untuk skala respon di sini ya, terkait opini, persepsi dan sikap di sini ya. Responden bisa memilih ya dari skala poin di sini yang mendekati apa yang dia rasakan ya. Misalnya ada 4 pilihan: sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju ya. Jadi terkait bagaimana memilih. Kalau sangat setuju extremely ya, dia
benar-benar sepakat, kalau setuju ya oke sepakat ya. Nah, jadi kalau tidak setuju tidak sepakat, kalau sangat tidak setuju berarti extremely tidak sepakat, seperti itu ya. Jadi ada range-nya nanti ya. Ini contoh terkait tipe pertanyaan ya, contoh open end question ya. Misalnya di sini apa yang menjadikan ini ya, apa yang membuat kamu memutuskan untuk berhenti merokok? Ya, itu nanti bisa dijelaskan ya. Nah, jadi nanti atau di sini ada open end question saja. Please describe your experience on the day you were discharged from the hospital. Ya, jadi bisa ceritakan pengalaman Anda ketika pulang ya dari rumah sakit setelah selesai dirawat inap. Nah, itu nanti menceritakan bla 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 dan sebagainya ya. Itu open end question. Ada yang dichotomous question ya. Nah, jadi pertanyaan ya tidak ya. Seperti have you been hospitalized as inpatient at any time in the past 5 years? Bisa jawab yes or no. Ya, simple. Tidak tentang ya, tidak. Gitu ya. Atau ada multiple choice question ya. Ini seperti tadi yang sempat saya singgung ya. Multiple choice question ya. How important is it to you to avoid a pregnancy at this time? Ya, the extremely important, very important, somewhat important, dan not important ya. Jadi itu contoh-contoh terkait pernyataan ataupun pertanyaan ya. Ini ya, ini ya yang ada range-nya, nanti bisa teman-teman baca di sini ya. Kalau ada range-nya seperti apa ya. Kalau ada yang dikatakan forced choice question ya. Jadi dalam arti suruh memilih ya. Which statement most closely represent your point of view ya. Jadi harus memilih nih. Kira-kira apa yang ingin saya jawab sesuai dengan apa yang sudah saya alami di sini. Nah, ini ya. Ada juga rating ya, ada range dari 10 sampai 10 misalnya terkait skala nyeri ya, suruh milih ya. Kalau 0 tidak nyeri, 10 sangat nyeri sekali ya, gitu ya. Jadi ada range-nya, nanti bisa memilih. Selanjutnya kita bahas terkait observation ya. Direct observation of people behavior, characteristic and circumstance is an alternative to self-report for certain research question. Yang mana di sini kita melihat ya, jadi melihat kita mengukur dari apa yang kita lihat ya. Ini seringnya ini ya behavior ya, atau perilaku nanti ya, karakteristik juga bisa ya. Jadi di sini bisa melihat fenomena ya yang bisa diobservasi, misalnya dari aktivitas, perilaku, karakteristik dan kondisi dari individu responden ya, performa dari praktek atau skillnya ya, komunikasi dari verbal dan non verbal ya, ada environmental karakteristik juga bisa diobservasi. Apakah boleh dilakukan? Sangat amat boleh sekali terkait dengan observation di sini. Selanjutnya yaitu biopsychologic measures ya. Ya, di sini perawat juga bisa menggunakan metode ini ya untuk melihat ya akses important clinical variable ya. Yang mana measurement ada yang dikatakan ini ya in vivo ataupun in vitro. Yang mana kalau in vivo bagaimana kita contohnya mengukur tekanan darah ya. Jadi kita ini ya, bagaimana kita mengukur tekanan darah di sini udah jelas pasti dengan skill ya itu ya. Kalau in vitro ini bagaimana kita di outside organism body, misalnya seperti urinalisis ya. Bagaimana kita melihat ya urinalisis di sini terkait ini ya urin ya, produksi dan sebagainya seperti apa, itu bisa diukur juga, bisa dicek lab dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi itu in vitro ya. Dan bagaimana kita mengevaluasi ya dari existing instrumen, yang penting itu ya, bagaimana instrumen ini dapat mengukur apa yang ingin kamu ukur ya. Jadi itu yang paling penting pertama ya. Jadi sesuai dengan pertanyaan atau pernyataan dari peneliti ya. Jadi instrumen ini
bisa mengukur apa yang ingin kamu ukur, sudah sesuai ya. Terus apakah instrumen ini bisa merefleksikan dari conceptual definition atau disebutkan definisi konseptual yang ada di penelitian. Nah, ini sesuai atau enggak? Ya, sesuai dengan variabelnya atau enggak? Kalau kita ngomong skala nyeri seperti apa? Kalau kita ngomong kecemasan sudah sesuai belum kecemasan seperti apa alat ukurnya? Ya. Terus apakah instrumen ini atau alat ukur ini disusun oleh dengan baik? Ya, disusun dengan baik dalam arti di sini sudah teruji ya, dan terkait validitasnya ya, dan reliabilitas sesuai dengan ini ya, yang poin akhir ya, ada korelasi dengan reliability dan validity ya. Terus is the reliability dalam arti di sini apakah udah sesuai sih instrumen ini dengan populasi yang ingin disasar? Ya, dalam arti misalnya contoh terkait pengetahuan ya, itu sangat penting. Misalnya kita ingin mengukur petani yang mayoritas biasanya petani itu mentok seringnya tuh lulusan SMP misalnya, tapi bahasa instrumennya ternyata bahasa instrumen yang digunakan untuk bukan ini ya, yang tidak cocok untuk lulusan SMP, ternyata butuh minimal lulusan SMA atau yang perguruan tinggi lah, itu nanti tidak reliability, nanti tidak sesuai ya, akhirnya bisa bias nanti hasilnya ya. Ini bagaimana translation of research instrument ya, bagaimana kita mentranslasi ya. Kalau misalnya itu dari bahasa lain ya, di sini ya, atau butuh ini ya, butuh proses untuk mengadaptif atau istilahnya memodifikasi ya. Kita lebih jelasnya seperti ini ya ilustrasinya ya. Jadi bagaimana expert research finalis instrumen, dalam arti expert research yang sudah memiliki pengalaman ya, ini membuat instrumen ya, atau menganalisis instrumen yang mana nanti habis itu ditranslasikan ya, di sini ya, ditranslasikan ya, di oleh manajernya ada, terus ada country team dalam arti di sini yang pendukungnya ya. Di sini ada forward translator, ada backward translator yang mana nih saling support ya, untuk dikembalikan lagi, editing lagi ya, dan jadilah di sini translation project manager and country team verify. Nanti sudah terverifikasi bahwasanya ini udah layak digunakan, bahasanya udah sesuai ya. Baru di sini country team record expert rate ya. Jadi intinya ini sudah expert nih yang nyusun, sudah ditranslasi, sudah disesuaikan, bahasa disesuaikan. Tapi ada untuk mengoptimalkan, ada namanya tuh complete CVI proses di sini ya. Content validity index-nya tuh ini ya, untuk benar-benar memastikan ya. Nah, di sini memilihlah 5 sampai 10 rater per country complete online cross culture evaluation using CVI techniques ya. Jadi seperti diujikan kembali. Setelah itu hasilnya dicek ya, apakah sesuai, apakah valid, reliable. Kalau tidak valid nanti dikembalikan, kalau valid nanti diteruskan ya. Finalize translation based on CVI feedback, baru jadilah suatu alat ukur ya. Itulah kenapa boleh menyusun alat ukur, hanya prosesnya ada step-step proses yang cukup lumayan ya, menyita waktu ya. Itulah kenapa kalau sudah memiliki alat ukur yang baku enak nanti ya. Ini ya, creating an instrument, yang buat suatu instrumen alat ukur ya, di variabel ya, apa namanya, bisa diukur atau enggak, dasar teorinya seperti apa, konsepnya dari siapa ya, konstruknya bisa susun sendiri kalimat atau pernyataannya, sama persis dengan rumusan konstruknya, sama dengan definisi konseptualnya, bagaimana termasuk cara mengukurnya, kuesionernya termasuk skala sikap, tes atau observasi nanti ya. Setelah itu sajikan dalam suatu bentuk matriks, buatlah suatu pernyataan atau pertanyaan di sini ya. Terus dilakukan terhadap calon sampel yang setara ya, atau expert review nanti. Setelah itu diketahui item ya, diujikan ya, validitas reliabilitas ya, baik item yang kurang baik dicek, dipersempurnakan, baru diperbanyak ya. Jadi ada step-stepnya ya, itu ya. Untuk uji validitas dan reliabilitas ya, untuk reliabilitas satu yaitu dikatakan derajat ketepatan, ketelitian atau akurasi yang ditentukan oleh instrumen pengukuran sini ya.
Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas suatu skor dari suatu instrumen pengukur. Untuk validitas juga ya ketepatan alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur ya. Suatu instrumen dikatakan valid apabila memiliki kemampuan mengukur apa yang seharusnya diukur. Ya, sesuai. Kalau mengukur cemas pada lansia, remaja, dewasa, anak-anak lah itu akan beda-beda. Nanti harus sesuai. Ini ya. Untuk tes reliabilitas di sini tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas ya. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai 1, reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan atau tinggi yaitu di atas 0,7 ya. Dalam uji statistik kita sering menggunakan alpha Cronbach di sini ya. Untuk tes validitas ya, validity isi atau konten validity ya, itu apakah alat ukur tes telah memenuhi validitas isi ya. Jadi ada validitas konsepsi juga, construct validity ya, apakah alat ukur sudah sesuai dengan konsep yang ada. Ada juga validitas kriteria ya, diperoleh dengan membandingkan skor pengukuran dengan suatu kriteria yang telah ada ya. Terus baru seperti apa sih content validation di sini ya. Jadi validitas ini isi merupakan validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap kelayakan atau relevansi isi tes melalui analisis rasional oleh panel yang berkompeten atau melalui expert judgment ya, atau penilai ahli ini juga penting ya. Nah, jadi harus sesuai di sini ya. Jadi content validity atau sering dikatakan CVI ya, content validity index ini harus memang diuji oleh expert judgment atau penilai ahli yang sudah memiliki pengalaman di sini ya. Ini contohnya ya terkait bagaimana sih ABC content validation dan content validity index calculation ya. Jadi ada 6 tahap di sini ya. Ada 6 step untuk content validation di sini ya. Yang pertama yaitu preparing content validation form ya, formnya dipreparekan ya, disiapkan. Setelah itu selecting a review panel of expert ya, setelah itu menyeleksi expert judgment-nya siapa. Setelah itu conducting content validation ya, mengconduct, menyusun. Setelah itu ya, terus habis itu direviewkan domain dan itemnya ya, terus di providing score dan is itemnya, jadi dihitung tiap skor dari hasil CVI-nya, content validity-nya. Setelah itu di akhir baru dikalkulasikan. Dikalkulasikan sehingga nanti oh seperti apa hasilnya ya. Selanjutnya itu terkait empirical atau kriteria validitas, itu yang mempermasalahkan kesesuaian antara konsep dan kenyataan empiris atau ada dikatakan daya prediksi di sini ya. Tes yang digunakan yaitu uji korelasi seperti Pearson product moment di sini ya, itu korelasi antar item dengan skor total dalam satu variabel. Validasi tinggi ya, suatu 0,3 ya, koefisien validitas ini sudah dianggap memuaskan ya. Valid pasti reliable tapi tidak sebaliknya ya. Jadi pengukuran yang dapat diandalkan akan mengukur secara konsisten tapi belum tentu mengukur apa yang seharusnya diukur ya. Jadi ini yang juga harus penting untuk disesuaikan. Jadi kalau ingin menguji validitas dan reliabilitas ya harus sesuai ya, sehingga pas apa yang mau diukur dan apa yang ingin dicapai dinilai itu harus sesuai pastinya. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan terkait instrumen dalam penelitian. Semoga materi bisa bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas bisa langsung komen ya. Dan semoga ini ya segera ini ya berproses untuk bagi teman-teman yang akan menyusun ini ya proposal penelitian. Terima kasih, sampai jumpa di topik selanjutnya.